لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة، بالإسناد المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke khala, tempat untuk buang air, dan kalau bahasa kita WC atau toilet, jika beliau masuk ke WC, wada'a khatalahu, maka beliau meletakkan cincinnya, melepaskan cincinnya. Karena cincinnya Nabi itu tertuliskan Muhammad Rasulullah, sehingga ada lafaz yang diagungkan, maka beliau lepas dan beliau taruh dan tidak dibawa masuk. Ini dalam hadis akhrajahul arba'ah yang diriwayatkan oleh arba'ah wa huwa ma'lum. Ada sebagian hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya jika Rasulullah masuk ke dalam WC, maka beliau akan posisikan ini tas atau mata cincinnya yang ada tulisannya itu, mata cincin yang ada tulisannya itu di dalam, kemudian ditutup. Dan ditutup supaya tidak terlihat dan supaya akan bisa terhindar dari terkena najisnya. Oleh karena itu, dari situ maka para ulama mengatakan bahwasanya kalau kita membawa sesuatu yang bertuliskan lafaz-lafaz yang mulia ke dalam WC, maka itu hukumnya adalah makruh. Bawa sesuatu yang bertuliskan lafaz-lafaz yang mulia. Kalau bisa kita taruh di luar, tidak kita bawa masuk. Misalnya kita sedang memakai hiris. Kalau seandainya hirisnya itu terbuka, biasanya kan ada yang cuma hiris itu seperti, kalau bahasa sederhananya kayak jimat, tapi isinya bukan tulisan-tulisan yang dilarang, bacaan-bacaan ayat Al-Quran atau zikir atau bacaan-bacaan yang berfungsi untuk menjaga diri kita dari gangguan setan atau gangguan jin. Maka kalau itu terbuka, jangan dibawa ke dalam WC, tapi diletakkan di luar. Kalau terbuka, karena seperti yang disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah tidak membawa cincin beliau yang bertuliskan lafaz yang mulia itu masuk ke dalam WC. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan juga taruh di bagian dalam, kemudian ditutup supaya tidak terlihat dari luar, tidak terbaca dari luar. Mungkin ini kan nggak terbaca kalau ditutup, dan kemudian terhindar dari terkena najis. Maka berdasarkan riwayat yang lain itu
seandainya kita membawa riris yang kita tutup dengan bungkusan berbuat dari kain atau kulit, lebih baik kulit, karena kalau seandainya terkena najis itu tidak nembus, sehingga tidak terkena tulisan yang mulia. Tapi kalau kain kan masih bisa nembus. Boleh dibawa yang seperti itu, yang tertutup dengan syarat tadi itu bisa kita hindarkan, kita jauhkan dari terkena najis cipratan. Biasanya kan suka ada nyiprat apalagi kalau di zaman dulu mungkin WC-nya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang WC-nya ada WC kloset, ada WC duduk. Kalau zaman dulu kan di tanah ya. Ya. Bahkan zaman dulu mungkin nggak ada bangunannya WC-nya gitu, tempat yang khusus itu, makanya dilarang kalau di tempat yang terbuka. Kalau zaman dulu kan paling cari pohon, kemudian di belakang pohon di kali. Nah, jika tidak di tempat yang khusus seperti itu, ya, dikhawatirkan nanti ada yang, maka untuk memilih tempat seandainya terbuka, jangan dipilih tempat yang di situ bebatuan ini ya, tanahnya, tetapi apa yang tanah yang bisa menyerap ketika kencing atau ini airnya bisa menyerap ke dalam tanah. Jadi kalau tanahnya banyak batuannya nanti apa? Nyiprat, mantul, setelah turun kemudian nyiprat ke atas. Nah, jadi itu hukumnya jika seseorang membawa sesuatu yang dimuliakan, maka sesuatu yang dimuliakan itu, tulisan-tulisan yang dimuliakan itu sebaiknya tidak dibawa masuk ke dalam WC. Jika yang ingin dibawa masuk ke dalam WC, maka itu hukumnya makruh. Jika itu terlihat dan nampak, seharusnya sebaiknya ditutup, dimasukkan ke sesuatu yang bisa tidak nampak, membuatnya tidak nampak terbaca dari bagian luarnya. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, akhrajahu as-Sami'. Ini sudah hafal doa sebelum masuk WC, bukan saat udah di dalam WC. Karena banyak kan kebalikannya, orang salah paham, di dalam WC ditempel stiker bunyinya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan tujuannya sih katanya biar orang pas di dalam WC nggak lupa baca, bukan ditempel di dalam, harusnya ditempel di luar pintunya atau di temboknya itu di luar, sehingga orang belum masuk dia baca itu dulu. Ini malah terbalik, ditempelnya di dalam, sehingga dia menempel sesuatu yang mulia di dalam WC jadinya. Maka itu penting supaya kita tahu, supaya tidak salah di dalam beramal. Jadi bacanya itu sebelum masuk. Maka mau nempel stiker bacaan doa ini di luar WC-nya, jangan ditempel di dalam. Kalau udah di dalam ngapain baca doa itu lagi? Malah nggak boleh baca bacaan yang mulia. Atau baca Quran atau bahkan orang yang salam dari luar jangan dijawab Waalaikumsalam. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau masuk WC, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi, maka aku membawakan, dan satu orang lagi yang mungkin sepantaran denganku membawakan idawatan min ma', yaitu sebungkus air. Membawa idawah itu kalau kayak sekarang kayak tempat air yang terbuat dari kulit, apa? Pada zaman dulu dipakai terbuat dari kulit. Sekarang baru. Hah? Sekarang baru. Hah?
Sekarang tidak ada. Sekarang udah nggak ada itu. Sekarang ya kayak tupperware mungkin yang orang untuk bawa air. Kalau orang bawa es itu kan dibungkus pakai kain itu pakai kulit. Tapi isinya botol. Kalau dulu nggak, kulit itu dia bisa menahan air ya supaya tidak bocor keluar. Itu yang dipakai untuk menampung air, untuk bisa air dibawa ke mana-mana. Wa anazatan, dan dia bawa tongkat. Kenapa bawa tongkat? Katanya sebagian ulama menyebutkan karena dipakai untuk menutup. Nanti tongkat itu kan bisa dipakai kain atau apa, disangkutin kain supaya bisa menutup. Kalau hanya tongkat begini kan nggak menutup. Tongkat itu hanya bisa dipakai satir untuk sholat. Ya, adapun kalau satir untuk buang air harus lebar karena ya harus tertutup semuanya. Sekiranya auratnya tidak terlihat oleh orang. Nah, maka sebagian ulama mengatakan bahwa di sini sebutkan tongkat saja, mungkin ya, saat itu dipakai untuk menyangga, ya dibentangkan, untuk membentangkan sebagai sanggahan untuk kain itu, ya supaya tidak jatuh. Fayastanji bil ma', kemudian beliau beristinjanya dengan air yang dibawa tadi dengan wadah dari kulit itu. Muttafaqun alaihi. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhul idawah di sanad. Tadi ambillah tempat air idawah fanbalaqa hatta tawara, kemudian beliau pergi hatta tawara supaya tidak menutup dari pandanganku, menutup diri dari pandangan orang lain, dari pandanganku di sini. Faqadha hajatah, dan beliau melakukan qadha'ul hajah di sana, buang air di sana. Muttafaqun alaihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-la'inain, jauhilah dua hal yang terlaknat. Alladhi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang terlaknat itu adalah orang yang buang air, buang hajat fi tariqin nas, di jalan. Yang udah kayak apa? Kayak ayam atau kambing buang hajatnya di jalan. Kalau manusia ini termasuk yang terlaknat, artinya melakukan hal yang diharamkan sehingga menyebabkan dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Zillihim, atau buang hajatnya di tempat berteduh. Orang-orang berteduh biasanya di bawah pohon rindang. Di situ dia buang hajat. Rawahu Muslimun. Wa zada Abu Dawud an Mu'adz radhiyallahu anhu al-mawarid, itu tempat air yang ini, yang biasa orang ngambil air di, misalnya di danau atau di, bukan danau yang kecil gitu biasanya apa itu? Bukan, kalau di kampung. Kalau di kampung itu ada wangan. Iya, airnya sedikit dari ini untuk penampungan air. Biasanya kalau Cobangan. Iya, cobangan gitu. Biasanya di masjid-masjid tua itu kan ada begitu tempat untuk wudu, orang mengambil air di situ, mau nyuci, mau pasok lah kalau dikasih tempat khusus. Tidak boleh buang air di tempat penampungan air seperti itu, yang orang mengambil air situ untuk minum, orang mengambil air situ untuk mencuci, orang air mengambil situ mungkin untuk mandi. Walafluhu ittaqul mala'ina thalatha, ya, dan dalam riwayat ini lafadznya, redaksinya ittaqul mala'ina thalatha, jauhilah tiga hal yang menyebabkan seorang bisa mendapatkan laknat. Yang tiga yaitu al-bizar fil mawarid, buang air besar di tempat penampungan air, wa qari'atit thariq, dan di tengah jalan, wa dhilli, dan di tempat bernaung, orang biasanya bernaung.
Wali Ahmad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma au naqima'in wa fihi mawaqif. Sama tadi naqima'in tempat untuk penampungan air. Wa akhrajat Tabarani an-nahya al-qadari hajati tahta al-ashjar al-musmirah. Juga dalam riwayat Tabarani disebutkan larangan untuk buang air atau buang hajat tahta al-ashjar al-musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Meskipun sedang tidak berbuah, tapi pohon itu biasanya berbuah. Pohon mangga sekarang lagi musim mangga, atau pohon rambutan, atau pohon-pohon yang berbuah meskipun sedang tidak berbuah. Wabak fatinah, dan di tepi sungai, maksudnya di tanah yang di tepi sungai itu, bukan ke sungainya, tapi di situnya, di pinggirannya sungai itu. Min hadits Ibnu Umar bi sanadin dhaif. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaffa rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa. Jika ada dua orang yang buang air atau buang hajat, falyatawara maka hendaklah menutup diri, menyembunyikan diri, maksudnya supaya tidak terlihat kullu wahidin minhuma an sahibihi, setiap dari keduanya, ya supaya tidak terlihat oleh temannya, tidak saling melihat. An sahibihi wa la yatahaddatsa, dan hendaknya jangan saling berbicara. Ya, buang air sekarang kan begitu ini mesinnya. Sambil ngobrol gitu. Main HP. Sekarang orang HP dibawa ke dalam dan ditelepon lagi di mana temannya? Di WC, pantesan bau. Tahu bisa nyampe ke sana. Fa inna Allah yamqutu ala dzalika, karena Allah Subhanahu wa taala melarang dan membenci hal yang seperti itu. Artinya tidak ridho dengan yang dilakukan oleh orang ini. Maksudnya ini dua hal ini termasuk hal yang dilarang. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Sakani wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul. Ini adalah larangan untuk memegang dengan tangan kanan saat buang air, zakar atau kemaluan, dengan tangan kanan. Wala yatamassah minal qala yamini, juga kalau sibuk jangan pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri. Wala yatanaffas bil ina, jangan berdiam di tempat gayung atau tempat airnya. Muttafaqun alaihi wa huwa lafzul muslimin. Wa an Salman radhiyallahu anhu annahu qala qad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila qiblata bi ghaitin aw bawl. Rasulullah melarang kita untuk menghadap arah kiblat saat buang air besar atau buang air kecil, saat buang air besar dan saat kencing. Au an nastanjiya bil yamin, juga melarang kita untuk istinja dengan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqalla min salatati ahjar, juga melarang kita untuk beristinja dengan kurang dari 3 batu. Dan batu harus 3. Kalau kurang dari 3 tidak sah. Atau yang bukan 3 tapi 1 batu cuma memiliki 3 sisi atau 3 sudut misalnya. Sekiranya yang sudah dipakai nggak dipakai lagi. Au an-nastanjiya bi raji'in, istinja dengan kotoran hewan yang kering, kan suka ada di pinggiran jalan, itu kotoran hewan kering nggak boleh dipakai untuk istinja meskipun udah keras sih. Au azmin, atau istinja dengan tulang, ya, karena tulang itu katanya makanan, tulang ayam, makanan jin. Ya, karena yang dilarang kita beristinja dengan sesuatu yang dimuliakan, termasuk makanan. Makanan itu kan kita makan. Untuk makan. Makanya kalau buah-buahan juga nggak boleh dipakai untuk beristinja,
kecuali yang sekiranya kulitnya apa buat delima gitu, sekiranya kalau ini nggak kena ke buahnya. Kulit durian. Kalau kulit istinjanya pakai jeruk, ntar rasa jeruknya gimana ya? Warnanya kuning misalnya, tapi jangan pakai kulit durian juga. Darah nanti, ke kulit nangka. Buah yang sekiranya kulitnya tebal tetapi yang tidak sampai bisa ke dalam itu. Seandainya dibuka buahnya masih bersih, seandainya setelah itu pakai istinja itu dibersihkan lagi. Ya, karena ini tulang ini adalah makanan untuk jin. Tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang dimakan, termasuk tulang, karena tulang ini makanan baik dimakan oleh manusia atau dimakan oleh makhluk lain seperti jin. Makanya dilarang beristinja dengan tulang. Hadis sab'ati an Abi Ayyub radhiyallahu anhu fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bil wa'idin aw qawlin walakin syarriqu aw warribu. Ini karena di Madinah menghadap kiblatnya ke selatan. Tapi kalau di Indonesia syarriqu aw warribu ini nggak bisa juga, karena menghadap ke barat ke kiblat, menghadap ke timur ke barat ini Madinah Tengah. Ini pun larangan menghadap ke arah kiblat itu bagi orang yang beristinja di tempat yang terbuka. Adapun kalau di tempat khusus seperti WC nggak masalah. Jadi sebagian orang salah memahami. Katanya WC itu nggak boleh ke arah utara. Nah, kalau rumahnya tanahnya udah begitu gimana? Nggak harus WC itu ke arah utara atau selatan kalau di Indonesia. Boleh seandainya ke arah barat dibangunnya, atau pintunya di timur, atau pintunya di sebelah barat ini menghadap ke sana. Karena apa? Karena itu memang tempat yang khusus untuk buang air. Jadi tidak termasuk yang dilarang dalam hadis. Yang dilarang itu adalah kalau kita di tempat terbuka, misalnya di zaman dahulu kan di sawah atau di belakang pohon atau di padang pasir, tidak di tempat yang disediakan khusus untuk beristinja. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ata al-gha'ita wa falyastatir, orang yang melakukan buang air besar maka hendaknya dia menutup supaya tidak terlihat dengan penutup tadi. Kami contohkan Rasulullah bawa tongkat itu untuk bisa sebagai penyangga untuk kain penutup. Abu Dawud wa anha radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja min al-gha'iti qala ghufranak. Rasulullah doa beliau baca setelah keluar dari WC itu ghufranak. Ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba anni hadza wa afani. Kalau mau lengkapnya begitu. Adapun kalau nggak mau panjang-panjang ini ya ghufranak. Ya, dalam satu riwayat disebutkan ini. Ghufranak. Akhrajahu al-khamsatu wa sahhahahu Abu Hatim al-Hakim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ghaib. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja melaksanakan buang air besar. Fa'amarani an atiyahu bi thalathati satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan buang air besar, kemudian beliau memerintahkanku an atiyahu bi thalathati ahjar, untuk mencari buat beliau, untuk membawakan buat menghadirkan untuk beliau 3
3 batu. Fawajadtu hajarain, kemudian aku cuma nemu 2 batu. Dalam ajid tadi kan nggak ketemu lagi, nggak nemu satu lagi. Saat itu birausatin, kemudian ada kotoran hewan kering saya bawa. Fa'alqadahuma, kemudian yang 2 diambil, wa'alqarrautan yang satu kotoran hewan dilempar. Artinya nggak bisa. Waqala innaha riksun, ini adalah kotoran najis, nggak boleh pakai untuk membersihkan najis. Kalau masalah ini najis disiram pakai najis. Najis ketemu najis jadinya. Akhrajahu Bukhari wa zada Ahmad wa Daraqutni ini bighairiha. Kemudian Rasulullah mengatakan ambil yang lain, jangan yang ini. Maksudnya yang kotoran yang kering. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yastanjiya bi'admin aw rawfin. Rasulullah melarang untuk beristinja dengan tulang atau kotoran hewan. Wa qala innahuma la yutahhirani. Keduanya ini tidak bisa mensucikan. Rawahu At-Tirmidzi wa sahahahu. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul. Istinzah minal baul artinya jagalah diri kalian, badan kalian, pakaian kalian dari terkena kencing. Jangan sembarangan kalau kencing. Kalau kencingnya di sembarangan di pinggir jalan, kemudian ya itu pasti ini kan kebanyakan. Enggak, ini pasti ada yang menetes nanti setelah ini. Ya bersih lagi, ya beristinja. Na'am mata azab yang qabri minhu. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena orang tidak menjaga dirinya dari terkena percikan kencing. Rawahu Daraqutni wal Hakim aktsaru azabil qabri minal baul wa huwa sahihul isnad. Maka ini termasuk dosa besar. Dan dalam hadis disebutkan Rasulullah yang merancangkan 2 pelupa kurma. Salah satunya itu diazab kata beliau karena apa? Karena la yastatiru minal baul. Kencingnya itu tidak hati-hati sehingga terkena ciptaan ke badannya atau ke pakaiannya. Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in naqula 'ala al-yusra wa namsiba al-yumna rawahu al-Baihaqi bi sanadin dhaif. Ini Rasulullah mengajarkan bagaimana duduknya. Kalau kita nongkrong atau duduk di WC. Kalau zaman dulu di begini. Nah, udah alal yusra ini jadi perempuan duduk, yang ini diangkat al-yumna wa nansibal yumna, dan yang kanan diangkat begini duduk. Kalau di padang pasir tadi apa kebun misalnya, di situ di kayu pohon. Begitu caranya duduk. Wa an Isa bin Yazdad أو يزداد عن أبي رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينظر ذكره 3 مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف. Jika salah seorang di antara kalian kencing, maka hendaklah menuntaskan kencingnya dengan cara ditekan dulu zakarnya itu sampai diurut pelan-pelan 3 kali supaya tuntas kencingnya. Yang itu artinya apa bahasa selain diurut pelan-pelan? Dehem. Iya. Ibu tahu. Ibu tahu. Perempuan itu lain cabut, ditarik. Kita ini ya, bulu kemaluannya bagi kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki ini urut zakatnya 3 kali. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Rasulullah bertanya kepada penduduk Quba. Faqala inna Allah yusni 'alaikum. Allah memuji kalian. Faqalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Kenapa ini sebabnya mereka dipuji oleh Allah? Rasulullah enggak tahu
Tapi diberi wahyu bahwasanya atau disampaikan kepada beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatan orang-orang Kuba ini, penduduk Kuba. Kata mereka, kita jika istinja itu pakai batu dulu baru setelah itu air. Itu yang afdal seperti itu. Rawahul Bazzar bi sanadin dha'if wa asruhu fi Abi Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu biduni dzikri hijab. Wallahu a'lam. Cukup segini dulu karena ada acara lagi. Alhamdulillah. Luar biasa nih kalau kita perhatikan nih sehari-hari yang kita lakukan nih. Ya, mungkin sangat sehari-hari ini, mungkin sehari berapa kali masuk WC nih. Yang akan kita tanyakan Ustaz agak cepat ya. Tadi makruh ya, ada hukum makruh membawa lafaz yang mulia ke dalam WC. Jadi makruh hukumnya tadi ya. Tapi dalam keadaan tertutup. Jadi kemakruhannya itu dalam keadaan tertutup. Kalau dalam keadaan Hiris. ya hiris ya. Kecuali hiris saja. Kecuali hiris itu harus tertutup. Kalau hiris nggak makruh juga. Oh, Meskipun nggak dia tertutup dengan ini, kalau dia sudah memenuhi syarat tadi, Ya, tertutup dengan kulit, tertutup dengan ini, ya. Sehingga tidak dikhawatirkan terkena najis dan tembus. Nah, Maka kalau itu hiris tidak makruh. Selain hiris itu yang makruh. selain hiris itu makruh ya. Ya. Kemudian ada Kalau dia baca bawa kitab tidak dalam tas itu makruh. kitab dibawa dalam tas makruh. Iya. Kemudian di dalam membacanya, membaca lafaz-lafaz mulia seperti Bismillah, ya, itu sama itu. larangannya bentuk haram atau makruh kan? Seingat saya makruh ini. Masih hukum larangannya bentuknya adalah hukum makruh. Iya. Semuanya kita mengucapkan Berbicara juga atau membaca Lafaz-lafaz yang mulia. ini bukan selarangan tuh bentuknya haram ya, jadi makruh ya. Nanti saya lihat lagi Oh, iya. apakah haram atau haram. Itu yang jadi PR. Kemudian dari bentuk larangan buang air di dalam tempat lalu lalang itu larangannya itu berbentuk keharaman apa kemakruhan? Keharaman ya. Keharaman. Jadi apabila kita melakukan berarti berdosa ya. Seperti di tempat lalu lalang, kemudian di penampungan air, di bawah pohon yang rindang yang tempat orang meneduh, di bawah pohon yang berbuah meskipun tidak berbuah, kemudian di tebing sungai ya, di bibir sungai, tebingnya, Tebing sungai. bukan di sungainya. Kemudian menghadap kiblat yang tidak tertutup atau di tempat terbuka ya, Iya. itu juga itu bentuknya